dari Jakarta, dari Bekasi mau bergerak ke sini nyari dia. Izin bang, Ya. artinya kalau mengenai masa tentang hal abang nyari Saragi, nah ini di luar koridornya Pak Lurah. Iya, saya tahu, saya tahu. Mungkin Pak Lurah tahu. Nah Pak Lurah pun kalau misalnya tahu kan enak, mungkin kan di lapangan ya. Nah, satu itu. Tapi nggak ada Pak, nggak punya. Anehnya kemarin aparat dihina disebut anjing, diam saja. Nah ini dia satu tulis. Wes ya. Nih. Weh, ini Allah. Gila lah. Orang Karawang juga harusnya tersinggung loh ke dia. Bilang bahwa kalau saya masalah berani apa saya udah nyebrang pulau merantau berarti saya berani. Emang orang Karawang dianggap apa? Enggak, jadi begini bang, ya orang Karawang atau getik Karawang, walaupun sekeras apapun, ya, nah tapi kesimpulannya apa? Adab dan etika yang dipakai. Saya tahu. Nah satu itu. Saya tahu. Terus kedua, ya saya selaku pribumi getik Karawang, nah apa yang kemarin si Saragi yang sampaikan, jujur aja, saya merasa tersinggungan. Tapi hari ini, ya hari ini saya akan dampingi Pak Lurah Jujun mengenai masa tentang untuk penyelarasan apa yang di programnya Jabar 1 ya. Itu jujur aja kalau orang pribumi Karawang tidak ada ya, kalau ketika pada saat begitu ada arahan dan saran dari pemerintah maupun institusi negara, dia akan patuh ya. Nah jadi kalau ada yang menyatakan saya orang Karawang, nah orang Karawang tuh nggak seperti itu bullshit itu ya. Enggak, itu dengan pernyataan Saragi harusnya tersinggung. Nah kemarin ya, dia kemarin tuh saya terlambat untuk menghadang hal itu ya. Nah ketika pada saat saya datang ya ke situ ya, nah ternyata udah agak kondusif. Nah artinya apa? Saya tidak akan melawan arus dulu ya. Nah gitu kan, tujuannya kita mau peselarasan mengenai masa tentang badan jalan yang sebagaimana ini ada bagian jalan yang jasa marga yang terjadi ada suatu pembangunan liar ya. Nah secara aspek hukum semuanya pun lemah ini ya. Nah ada pun masa tentang persoalkan soal penyelarasan itu, tapi yang kita persoalkan kenapa dia nyebut rasis gitu. Nah kalau mengenai masa tentang hal itu ya, nah sekarang itu sifatnya kan urusan pribadi ya. Nah pribadi abang, nah berdasarkan mengenai masa tentang kulturnya masing-masing ya. Nah yang jelas Pak Lurah barusan tadi sudah memberikan Pak Lurah tahu. Dia teman saya. Beliau ngopi bareng terus sama saya. Nggak ada masalah dengan beliau. Nggak ada apa kalau soal penyelarasan ini, program ini. Dan saya lihat saudara-saudara Madura yang ada di sini yang membuat sedikit lebih kooperatif lah daripada mereka. Walaupun ada kemarin yang salah paham dengan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan dari pihak kepolisian. Nah, akhirnya berujung seperti ini. Ada orang yang ingin mencari orang tersebut, katanya sih mengatakan hal yang kurang baik tentang suku ataupun etnis. Nah, ini memang sangat riskan dan sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Maka dari itu boleh kita berpendapat tapi tetap harus berhati-hati dalam berbicara. Baiklah teman-teman, kita lanjut kembali video berikut ini. Lurah itu udah clear. wajar lah ya, namanya ada suatu Tengah sawahnya. Kita hanya mencari yang namanya Saragi yang kemarin bilang Madura Kai itu aja. Maksudnya apa? Itu aja. Ya. Gak ada kaitannya dengan sampean semua. Ya, emang kemarin saya juga sempat terlambat juga. Saya kan lihat dari belakang. Nah setelah itu saya sih nggak mau berdebat ya. Sama mereka itu kemarin juga. Makanya saya diam. Ketika Bang Potas manggil saya suruh itu, ya saya ajak baik-baik gitu. Nah, Karena gini Pak Lurah, kita ini kan sedang meredam sekarang, makanya kita turun ketemu Pak Lurah. Ini Cikarang Jakarta sudah siap berangkat. Soalnya Nyari yang namanya tidak Saragi. ada klarifikasi dari Saragi maksudnya apa gitu. Nah, Kalau sekarang gini maksudnya aja lah. baik kita terima dengan baik, kalau maksudnya tidak baik ya kita layani dengan tidak baik gitu.
Kalau mengenai masa tentang kedudukan domisili beliau itu di mana tidak tahu persis. Nah, yang mana coba sekarang abang ke belakang Kodim, ya. Nah, dia di situ ada di suka di barbershop, ya. Nanti samping ayam galau. Oke, terima kasih. Ya. Di situ deh, ya. Udah Ayo, gitu aja. adik kanan, udah, Nah, izin ya, tujuannya kami main. Oke, hampura ya, hampura. Izin kita aja Bang ya. Ya, silakan. Ya. Pak, izin Bapak pemilik warung ini? Iya, saya pemilik. Pemilik? Kontrak di sini, Pak. Oh, ngontrak. Nah, artinya kan gini, kami dari pihak Pemprov, yang mana perwakilan Pemprov ya, dari Desa Wadas, tujuan kami mau keselarasan mengenai masa tentang badan jalan jasa marga ya, yang sebagian besarnya ada yang dipakai, gitu kan, sama para pedagang. Artinya nggak ada suatu masalah, cuman sekarang negara ini, pemerintah ini akan mau melakukan penyelarasan pada jalannya. Yang punya tanah aja Pak, saya soalnya kontrak di sini. Enggak, nanti gini sama abang, tolong sampaikan ya si pemilik warung ini, ya. Nah, adapun dia kawasannya mempunyai suatu legalitas atau pemilikannya, tolong kami minta diperlihatkan ke kami. Kemarin udah Pak. Kemarin masuk Ada. Satpol PP ya. Semua udah di jalan. Aja ke Satpol PP kemarin udah di. Dan nanti tujuannya apa? Mulai besok ya kami akan melakukan kaji ulang, gitu ya. Nah, tujuannya untuk Saya nggak ngerti Pak, saya kontrak doang. Kontrak di sini. Gitu. Ya kalau mau nanya silakan sama yang punya tanah Pak. Kemarin sih udah sih Pak. Iya. Koordinasi. Ya, saya juga semalam baru dapat beritanya Pak. Iya. Kaget juga. Biasanya di mana orangnya? Biasanya suka kesini ngopi. Jam berapa? Kurang tahu ya. Kadang habis maghrib. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana Pak? Kurang tahu Pak. Kita itu pengen klarifikasi kenapa kok bisa timbul kata-kata itu, pengen tahu aja maksudnya apa gitu. Coba nanti saya telepon aja. Iya, karena dengan bahasa itu kan saya juga nggak tahu ya, saya di Bekasi tapi juga nyinggung saya itu. Jadi sebenarnya ini saudara-saudara kita yang dari Jakarta, dari luar kan, jadi kan saya di Jakarta. Ngomong begitu itu kok orang Karawang diem aja, ada masalah seperti itu gitu. Apa kita yang perlu turun sana? Tapi tolong digaris bawahi ya, digaris bawahi ini bukan persoalan Batak dengan Madura, ini persoalan person oknum gitu loh. Ini persoalan apa namanya? Saragi. Saya bukan mencari orang Medan atau Batak, saya mencari Saragi. Personal lah ya. Personal, ini personal. Karena kita juga dengan rekan-rekan suku Batak yang lain juga bukan baik. Cuman jelek gara-gara ini. Iya. Gitu. Siap Pak. Nanti di Maaf, Mas siapa? Faiz Pak. Faiz. Kalau saya asli Kerawang. Oh iya. Kalau saya separuh Karawang, separuh Madura. Cuman tadi ada yang ngirimin juga ke saya video ngomongnya Pak Saragi udah minta maaf Ke siapa? ke pengacaranya KDM ya. Oh beda lagi, beda konteks. Beliau ada kaitannya sebenarnya dengan Saragi itu nggak ada, tapi dia mengaitkan diri, dia ngomong Madura Tai itu aja. Ya. Kita kan nggak ada urusan dengan Iya sih Saragi itu gitu. sebenarnya. Maksudnya apa? Cuma kayak itu Sebenarnya aja. Pak saya jadi dikasih tahu. Ada jadi nggak ada urusan program. Nggak ada urusan kita. Program atau Kenal juga enggak, dengar juga enggak dengar gitu. Tapi ketika nyebut rasis, apalagi dengan bahasa yang seperti itu, kan kita bergerak juga hati gitu. Suku itu sensitif, kita baik kok dengan suku itu, suku Batak. Oh ya. Dengan suku manapun kita baik kok di sini gitu. Kaget saya juga mau Madura. Karena kan begini, kalau kita ya, terutama yang di Karawang sudah TP Karawang, sebenarnya nggak ada nggak ada Sunda, nggak ada Karawang, nggak ada Batak, nggak ada Madura. Kita sama-sama orang Karawang. Janganlah dipicu oleh hal-hal seperti itu, hal rasis. Itu tadi juga pas ada tim Lurah Jujun ya, di sana saya juga menyampaikan kita hanya ingin ketemu dengan yang namanya Saragi.
Terus ada yang salah paham seolah-olah kita mempersoalkan program Kang Deddy itu tidak. Akan lihat aja ya di TV itu ada nggak orang Madura yang menolak program ini, nggak ada kan? Malah yang banyak orang sana, saya sebut orang sana lah takut rasis gitu ya. Orang Madura semua dengan baik-baik. Welcome lah ya. Welcome, kalaupun ada kemarin yang sempat ngeyel karena ada salah paham mengenai uang sewa saja. Pada prinsipnya nggak masalah gitu. Gitu Kang, ya. Siap Pak, nanti disampaikan Pak sama Iya, oke. Tapi saya jangan bilang ada yang nyari aja ya, suruh kesini aja dulu. Takutnya dia menghindar. Boleh. Dari Boleh nomor telepon Anda? boleh 0812. Ini teman pribadi. Kita baru bahas sebetulnya. Oh iya. Orang Madura. Maksudnya apa yang Di halo Pak. Enggak di mana-mana Pak. Kita ini nggak ada hubungan dengan ini ya, kita sama-sama baik. Tapi jangan gitu lah gitu ya. Oke, nanti saya kontak sama saya ya. Siap Pak. Ayo, sampai Pak. Siang. Ayo, panggil. Guys, ayo Pak. Kami ini YouTuber yang sering di Wadas Pak ya. Maksudnya viral kemarin ya. Oke, sebentar ya. Itu pakai banget kalau Pegang aja lah. Kalau sini dekat sini dong, sini. Sini aja. yang punya siapa? Oh, Ini saya. ya. Oke, kita mulai ya. Bapak. Betul ya. Kebetulan saya membersamai rekan-rekan dari rekan-rekan warga Karawang yang kebetulan bersuku Madura. Mereka semua orang Karawang. Nah, ya. Dalam hal ini apa yang mau disampaikan Pak dengan banyaknya video-video yang beredar? Ya, begini. Tadi sempat ada salah paham seolah-olah saudara-saudara dari suku Madura ini yang kebetulan ada beberapa, tapi bukan teman-teman ini ya, bukan ya. Seolah-olah menolak pembongkaran, tidak. Saya pastikan orang Madura itu, suku Madura adalah orang yang taat kepada pemerintah, taat kepada agama, taat kepada guru. Tidak ada masalah. Kalau kemudian kemarin ada sedikit teriak-teriak kecil dengan Lurah Junaidi, itu kesalahpahaman mengenai uang sewa saja gitu lah. Dan semua udah clear gitu. Yang jadi persoalan bagi teman-teman ini adalah ada pernyataan rasis terhadap suku Madura dari seorang yang ngamuk-ngamuk, saya kurang jelas namanya siapa gitu ya. Baru tahu tadi namanya SRG ya, saya sebut inisial, menyebut Madura Tai. Nah, ini yang kita ingin klarifikasi. Ada info beliau di sini. Nah, ini kita datangi, kita ingin klarifikasi apa maksud ucapan tersebut, apa salah orang Madura kepada dia gitu. Nah, ke depannya Pak, langkah apa yang akan diambil dari teman-teman, mohon maaf, dari pihak dari Madura, mohon maaf. Iya. Apakah akan melanjutkan ke pelaporan? Kali ini kan sudah menyangkut ras nih Pak, supaya kan sangat sensitif nih Pak di Indonesia. Apakah akan dilanjutkan ke ranah hukum atau gimana Pak? Kita lihat perkembangannya. Kalau kita sih masih berbesar hati, seandainya beliau mau klarifikasi, mau minta maaf, itu selesai bagi kami. Kami juga tidak ingin memperpanjang persoalan. Tapi kalau sampai waktu yang kita tetapkan oleh teman-teman ditetapkan, mungkin bisa saja melangkah kepada pelaporan gitu. Atau mencari orangnya. Nah, ini ada teman-teman yang maaf emosional ya. Nah, itu mudah-mudahan kami bisa meredam. Udah cari aja orangnya. Nah, itu saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami lebih baik yang bergerak dulu gitu loh. Nah Pak, jika SRG ini menonton, apa yang ingin disampaikan dari Bapak? Ya itu, saya mohon secepatnya beliau ini segera bisa menemui kami, gitu ya, menemui kami ya, melalui tokoh-tokoh. Maaf,
ini tidak ada kaitannya dengan Batak ya, tidak ada kaitannya dengan orang Medan. Ini personal. Tapi ada tokoh-tokoh dari Batak yang selama ini hubungannya dengan kami sinergis dan harmonis. Bisa menghubungi mereka. Insya Allah udah ada komunikasi dengan mereka kita. Jadi penengah ini ya Pak ya? Iya. Jadi tidak perlu ketemu dengan Bapak sendiri, tapi perwakilan dari pihak Madura juga yang lain nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa gitu. Kalau melalui video yang kadang di pernyataan permohonan maaf melalui video itu sudah cukup bagi Bapak? Belum. Sebaiknya bertemu. Tidak cukup. Ya. Bertemu dengan Sebaiknya bertemu. dari tokoh Madura itu sendiri. Ya, nah, Oke. atau rekan-rekan yang mewakili nantilah. Oke. Berapa lama jangka waktu yang Bapak berikan kepada si SRG ini? Lebih cepat lebih baik. Ya, paling tidak 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. lebih cepat lebih baik. Terus tadi Pak, saya dengar tadi orang Bapak tadi akan ngomong tidak banyak yang berkumpul di Jakarta tadi Pak ya.